Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam FPMI Jawa Barat. Undang-Undang Ibu Kota Negara, legitimasi kepentingan oligarki korporasi, bukan untuk kemaslahatan publik. Meski menuai kritik dan minim partisipasi publik, rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN tetap disahkan DPR dan pemerintah. Undang-undang ini dipandang penting untuk pemindahan ibu kota, yang anehnya lebih dulu dibangun dibandingkan perumusan dan penetapan undang-undang tersebut. Dengan demikian, Undang-Undang IKN jelas hanya merupakan alat legitimasi dan justifikasi atas kebijakan pemindahan ibu kota yang syarat dengan keganjilan. IKN merupakan megaproyek yang dipaksakan di tengah masa pandemi dan kesulitan ekonomi rakyat, serta negara yang bergantung pada utang. Proyek yang membutuhkan biaya sekitar 466 triliun rupiah terus dijalankan. Angka ini akan terus membengkak seiring dengan proses pembangunan yang diperlukan, mengingat ada beberapa kelemahan secara geologis atas wilayah yang direncanakan menjadi ibu kota baru tersebut. Dengan demikian, beban APBN akan semakin membengkak dan ujungnya rakyat yang akan dikorbankan. Swasta diduga terlibat secara strategis dalam skema pembiayaan IKN. Pembangunan ibu kota di atas tanah baru jelas merupakan lahan basah bagi para kapitalis. Pembangunan ibu kota baru pun terindikasi dengan kepentingan memperpanjang masa pemerintahan rezim yang berkuasa, karena pembangunan IKN membutuhkan konsentrasi kerja kekuasaan yang berkelanjutan. Wacana penundaan pemilu 2024 dan menambah masa jabatan presiden bisa jadi dampak dari pembangunan IKN. Belum lagi kerusakan ekologi yang bisa terjadi sebagai dampak tuntutan pembangunan di sana. Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Kalimantan Timur telah beberapa kali dilanda banjir akibat proses deforestasi untuk kepentingan korporasi di sektor pertambangan dan sektor perkebunan. Wilayah ibu kota negara baru dan sekitarnya merupakan habitat beberapa spesies kunci. Adanya 109 lubang tambang yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan memiliki kerentanan lingkungan yang tinggi. Dengan semakin pesatnya pembangunan di kawasan tersebut, baik yang direncanakan oleh pemerintah maupun swasta, maka kerusakan ekologi di wilayah ibu kota baru akan semakin parah. Tidak mengherankan, kebijakan pembangunan IKN yang dilindungi undang-undang menuai banyak kritik dan pertanyaan publik. Ada apa sebetulnya di balik pembuatan IKN yang mendapat legitimasi melalui undang-undang yang dikebut dalam penyusunannya? Menyikapi hal ini, kami dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam Jawa Barat menyatakan, yang pertama, Undang-Undang IKN adalah sekedar alat legitimasi, bukan dasar pembangunan IKN. Ini menunjukkan omong kosong dari demokrasi yang katanya diadopsi di negeri ini. Yang kedua, pembangunan IKN yang terus dilanjutkan di tengah sulitnya ekonomi rakyat dan buruknya keuangan negara, resiko membengkaknya APBN serta ancaman tambahan kerusakan ekologi menunjukkan IKN tidak hadir untuk kepentingan publik. Yang ketiga, kepentingan kekuasaan rezim oligarki dan kepentingan para kapitalis sangat kental dalam mega proyek ini. Yang keempat, umat membutuhkan sistem yang hadir untuk melayani kepentingan mereka. Itulah sistem Islam, sistem hidup komprehensif yang diturunkan oleh Allah Sang Pencipta. Kelima, dalam penerapannya, Islam akan menempatkan pembangunan ibu kota sesuai prioritas dan sesuai kebutuhan kemajuan negara dan kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan pebisnis atau melanggengkan kekuasaan. Keenam, pemuda Islam bersama dengan komponen umat harus terus bahu-membahu mengerahkan upaya memperjuangkan penerapan Islam meski upaya kriminalisasi terhadapnya terus dilakukan. Bandung, 8 Februari 2022, atas nama
Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam Jawa Barat. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.